Shalom teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Amsal 21. Mari kita dengarkan Alkitab Suara Amsal 21. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Di ayat 1 kita tahu kalau air itu bakal menuju ke bawah, ke dataran rendah, dan gak mungkin bakal ke atas. Tapi karena Tuhan yang menciptakan air bisa menuju kemana aja, bebas, karena kan Tuhan yang ciptain. Nah, seperti di badai, Tuhan Yesus sedang tidur, lalu dia bangun, dia menyuruh badai itu buat berhenti.
dan badai itu langsung nurut. Contoh kasus lagi, Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun supaya orang-orang Israel nggak bisa keluar dari Mesir. Jadi kita dapat simpulin Tuhan dapat mengubah hati seseorang dan mengarahkannya kemanapun ia mau. Next di ayat Amsal 21 ayat 2, yang kita pandang baik bukan berarti benar, dan juga benarnya itu menurut dunia atau menurut Tuhan. Sama seperti Samuel yang memilih Raja Israel yang kedua. Samuel berpikir yang baik itu kakak-kakaknya Daud, yang badannya tinggi, yang badannya besar, kuat, pernah pengalaman berperang. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat Daud yang mau taat dan sayang sama dia. Maka itu Tuhan memilih Daud ketimbang kakak-kakaknya. Walaupun Daud nggak tinggi mungkin, nggak ada pengalaman berperang, dan juga nggak jago. Contoh kasus lain adalah perempuan yang miskin tapi memberikan persembahan seluruh gaji upah hariannya, dibandingkan orang Farisi yang memberikan persembahan 1 kantong emas gede untuk Tuhan tapi untuk kesombongannya. Di Amsal 21 ayat 3, Tuhan menuntut kita untuk sadik, berlaku benar dan adil. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Ingat, Tuhan pengen kita sadik dan ikut Dia, supaya nanti kita bisa tinggal bareng di surga nanti. Yang terakhir Amsal 21 ayat 30. Aku punya kesaksian dari cerita dari ayat ini. Pas itu temen aku yang baru aja naik TJ, dia dengar dari Tuhan kalau buat naik busway yang ini. Cuman dia naik busway yang B karena menurut dia itu yang paling cepat, dan dia nggak mau dengerin apa yang Tuhan kasih nasihat, dan akhirnya dia malah muter dan malah makin jauh perjalanannya. Begitulah kalau kita nggak mau ngikutin nasihat Tuhan. Kesimpulannya, pertama, minta Tuhan untuk mengubah hati para pemimpin negara, para pemimpin keluarga, ataupun orang-orang lain. Karena Tuhanlah yang bisa mengubah hati teman-teman dan saudara-saudara kita. Yang kedua, kita harus bisa sadik ke Tuhan. Yang ketiga, dengan nasihat Tuhan, karena Tuhan penasehat ajaib dan problem solving. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.